Nah pemirsa, sekarang kita akan belajar tentang 7 langkah hypnoselling yang saya ciptakan. Artinya saya ciptakan bukan berarti saya penemunya, enggak. Saya juga belajar dari guru-guru yang ya ini audio kenapa ada di saya? Kita buang aja ya. Nah, gini kan enak. Jadi kayaknya ada kurang ya kacamatanya. Oke, sekarang kita akan mulai belajar. Di sini ada 7 langkah hypnoselling yang mana saya ciptakan. Saya ciptakan bukan berarti saya yang buat ya. Bukan saya penemunya, tapi ya inilah semua ilmu yang sudah saya serap, saya terima dari berbagai macam guru, dari berbagai macam buku, dari berbagai macam video pengalaman saya pribadi dan teman-teman saya, dan semuanya saya rangkum jadi satu menjadi 7 langkah hypnoselling. Di 7 langkah hypnoselling ini, yang pertama adalah kepoin customer Anda. Sama seperti ketika kita bermain biliar, saat kita berjualan kita juga harus menentukan pasarnya kita, agar kita tahu bagaimana senjata yang tepat, bagaimana tingkat kekuatan, bagaimana cara pendekatan yang baik untuk membuat customer kita closing. Untuk mendapatkan hasil closing yang maksimal dan dalam jangka waktu yang cukup cepat, kita harus perlu tahu tentang data customer. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kepoin customernya. Kenapa kita memilih kata kepo? Karena kepo adalah rasa ingin tahu yang disertai niat dan action yang cepat. Oleh karena itu, Anda harus mengkepoi customernya. Ada apa saja hal-hal yang bisa kita kepoin? Berikut cuplikannya. Dalam 7 langkah hypnoselling Wendy Abdullah ini, yang pertama adalah kepoin prospek. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita kepoin dari customernya kita. Mungkin Anda pernah ikut dalam suatu multi-level marketing barangkali, agensi asuransi barangkali, atau apapun itu, Anda diajarkan untuk melis 100 nama orang. Kemudian Anda diminta menulis nama, nomor handphone, dan datangi mereka satu persatu. Pernah? Saya pernah mengalaminya. Dan menurut saya, itu cara memang benar. Hanya saja kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Karena ketika kita menulis 100 orang, itu random. Oke, sekarang saya tanya kepada teman-teman. Kalau orangnya random, kemungkinan untuk closingnya tinggi atau rendah? Cenderung rendah. Kita ambil contoh. Kalau saya berikan Anda pilihan, kira-kira Anda pilih yang mana? Apakah Anda akan mendatangi 100 orang, menawarkan produk Anda, tapi yang closing hanya 50 orang? Atau mungkin Anda lebih memilih datangi 50 orang saja, tapi yang closing tetap 50 orang. Pilih mana? Datangi 100 orang, closing 50 orang, atau datangi 50 orang, closing juga 50 orang. Kalau saya pribadi akan lebih memilih datangi 50 orang, closing 50 orang. Karena apa? Ingat, kita hidup di dunia ini sangat singkat. Waktu kita terbatas. Jangan sampai kita buang-buang sisa umur kita untuk mempresentasikan produk kita kepada orang yang memang bukan pasarnya kita. So, tawarilah orang-orang yang memang layak menjadi pasarnya kita. Teman-teman harus bisa mengkepoin calon customernya. Kurang lebih ada 10 latar belakang yang harus Anda kepoi. Yang pertama jenis kelaminnya, yang kedua kisaran usianya, ketiga domisili, kemudian pekerjaan, status perkawinan, hobi, penghasilan per bulan, kesehatan, impian, dan prestasi apa yang pernah diraihnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke pemirsa, sekarang saya minta Anda untuk siapkan alat tulisnya. Karena di sini kita akan mulai latihan bagaimana cara mengetahui calon customer kita. Nah, calon customer kita mungkin bisa dikatakan adalah pasarnya kita. Ingat, ada pasar yang tersegmen, ada juga pasar yang tertarget. Pasar yang tersegmen belum tentu tertarget, tapi pasar yang tertarget sudah pasti tersegmen. Artinya, pasar yang tertarget adalah pasar yang benar-benar potensial. Tidak hanya memiliki kemauan, tapi juga mempunyai daya beli. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya? Nah, sekarang saya akan memberikan contoh.
saya akan menjabarkan contoh customer dari produk saya. Saya punya brand namanya Wiggle, ya. Wiggle, saya punya Wiggle Travel, saya punya Wiggle Shoes ataupun sepatu Wiggle. Saya juga punya IO. Tapi di sini kita akan bahas tentang fashionnya. Ya, sepatu Wiggle. Di mana sepatu Wiggle ini saya berikan dua kesempatan kepada customer saya. Apakah dia ingin custom atau ingin membeli produk yang memang sudah jadi dari kami. Tapi khusus produk yang sudah jadi sejauh ini adalah sepatu perempuan. Lebih tepatnya flat shoes. Saya akan mulai menjabarkan contoh customer yang memang potensial. Silakan nanti Anda sesuaikan dengan produknya Anda. Oke, untuk yang pertama jenis kelamin. Kira-kira orang yang layak jadi pasarnya saya laki-laki atau perempuan? Kalau saya pribadi ditanyakan, maka yang menjadi pasarnya saya adalah sudah jelas. Cewek adalah pasar utamanya. Dan untuk kisaran usia itu sekitaran 25 tahun sampai 35 tahun. Nah, karena di masa-masa itu sangat cocok sekali dengan nuansa model sepatunya. Kemudian domisilinya di mana? Karena memang kita juga menjual online, kita fokuskan domisilinya berada di kota-kota besar setiap provinsi. By the way, untuk harga satu produknya saat ini di tahun 2016, saya jual satu sepatunya seharga 200.000. Memang sangat murah sekali kalau dibandingkan kualitasnya. Kalau seandainya teman-teman pergi ke mall-mall beli sepatu yang harga 500 ribuan, 700 ribuan, ya kurang lebih kualitas kita samalah dengan itu. Tapi kenapa saya berikan harga yang lebih murah? Supaya teman-teman bisa mendapatkan sepatu yang berkualitas dengan harga yang sangat murah. Untuk pekerjaan, apapun pekerjaan mereka, itu layak asalkan mereka sudah punya penghasilan. Oke, asalkan mereka sudah punya penghasilan. Boleh dia pengusaha, boleh dia guru, boleh dia karyawan, boleh dia pegawai negeri, ya, apapun itu. Kemudian untuk status perkawinan, kira-kira yang layak jadi pasarnya saya yang sudah kawin atau belum? Nah, di sini dua-duanya. Jadi yang layak jadi customer saya adalah perempuan, baik yang sudah kawin ataupun belum. Dan baik yang sudah punya tanggungan ataupun yang belum punya tanggungan. Nah, untuk hobi, orang yang layak jadi pasarnya saya adalah orang yang pertama, hobinya belanja. Yang kedua, orang yang hobinya traveling. Nah, itu menjadi target pasarnya saya. Jadi one day kalau seandainya Anda atau siapapun itu update status, Anda pengen jalan-jalan kemana, Anda sudah terbiasa untuk nge-mall ataupun shopping, saya bisa masuk tuh. Saya bisa komen status Anda, kemudian saya lakukan penawaran. Sehingga saya lebih mudah untuk menemukan pasar saya. Karena apa? Saya tahu dari kriteria hobinya. Oke, yang berikutnya adalah penghasilannya. Nah, kira-kira orang yang punya penghasilan berapa sih yang layak jadi customernya saya? Untuk di era 2016 ini, orang yang sudah punya penghasilan minimal 2 juta per bulan itu sudah bisa menjadi pasarnya saya. Jadi teman-teman nanti silakan di range kira-kira orang punya penghasilan berapa minimal yang bakal layak menjadi customernya Anda. Kemudian untuk dari kondisi kesehatan, itu boleh yang sehat, boleh yang sakit. Ya, karena sekalipun mereka sakit, mereka akan tetap nyaman memakai sepatu Wiggle karena memang sepatu Wiggle didesain dengan sangat empuk dan pastinya nyaman untuk dibawa kemana-mana. Dan tentunya ringan. Kemudian untuk masalah impian, nah kira-kira orang yang punya impian apa sih yang layak jadi customernya sepatu Wiggle? Karena sepatu Wiggle sangat ramah di kaki, otomatis orang yang punya impian pengen punya kaki yang indah dan sehat, itu menjadi salah satu target utama dari sepatu Wiggle. Yang kedua, mereka yang pengen punya banyak koleksi sepatu. Itu barangkali impiannya. Yang ketiga, orang yang ingin selalu tampak cantik, mempesona, dan juga menjadi pusat perhatian. Karena mungkin sesuatu yang bagus pastinya. Artinya, dia layak menjadi customernya sepatu Wiggle. Nah, yang terakhir adalah prestasi yang pernah diraihnya. Prestasi yang pernah diraihnya, ini harus Anda cari tahu ketika Anda sudah tentukan orangnya.
Nah, tadi kan saya sudah jabarkan bagaimana cara membuat kriterianya, cara mengisinya. Silakan, Anda akan saya berikan waktu selama 5 menit ya. Silakan Anda isi sesuai dengan karakter dari produk-produk Anda. Kira-kira orang seperti apa yang layak jadi customer-nya Anda? Silakan Anda tulis dalam waktu 5 menit. Silakan Anda pause ya. Silakan Anda pause saja di slide bagian ini dan silakan mulai menulis dari sekarang. Pertama, kira-kira jenis kelaminnya apa yang layak jadi pasarnya Anda? Kisaran usianya berapa sampai berapa tahun? Domisilinya di mana? Pekerjaannya apa? Kemudian status perkawinan dan tunggangannya seperti apa? Hobinya apa? Penghasilnya berapa per bulan? Kemudian kira-kira orang yang layak jadi customer-nya Anda, apakah orang yang sehat atau orang yang sakit? Dan kira-kira orang yang punya impian apa yang layak jadi customer-nya Anda? Nah, silakan Anda tuliskan. Saya berikan Anda waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan di pause. Ayo, jangan nunggu. Pause, kemudian tulis sekarang.